Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eval Dimas Putra Sandika, NIM 223102260, kelas 2F Manajemen. Di sini saya akan jelaskan materi statistik bisnis. Jelaskan pengertian statistik bisnis dan fungsinya. Statistik bisnis adalah cabang statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Ini melibatkan penggunaan teknik statistik untuk mengumpulkan data bisnis, menganalisinya, dan mengambil kesimpulan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Fungsi statistik bisnis meliputi 1. Pengumpulan data. Statistik bisnis membantu dalam pengumpulan data yang relevan untuk bisnis, baik melalui survei, observasi, atau pengumpulan data internal dari sistem bisnis. Data ini mencakup informasi tentang penjualan, pendapatan, biaya, persediaan, preferensi pelanggan, dan faktor bisnis lainnya. 2. Analisis data. Statistik bisnis menggunakan berbagai teknik analisis statistik untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Ini melibatkan penyusunan grafik, tabel, dan ringkasan statistik untuk menggambarkan dan menganalisis data. Fungsi utama statistik bisnis adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Dengan menganalisis data yang relevan, statistik bisnis dapat memberikan wawasan dan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai aspek bisnis seperti perencanaan produksi, penetapan harga, segmentasi pasar, dan pengelolaan rantai pasok. Soal yang kedua, uraikan penerapan statistik bisnis dalam bidang pemasaran, keuangan, dan produksi. Pertama, pemasaran. Analisis pasar. Statistik bisnis digunakan untuk menganalisis data pasar seperti preferensi pelanggan, perilaku pembelian, dan segmentasi pasar. Dengan memahami data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi target pasar yang tepat dan merancang strategi pemasaran yang efektif, seperti pengaruh iklan terhadap peningkatan penjualan atau efektivitas kampanye pemasaran tertentu melalui pengujian hipotesis. Perusahaan dapat mengukur dampak strategi pemasaran mereka secara objektif. Keuangan. Analisis keuangan statistik bisnis. Keuangan. Analisis keuangan statistik bisnis digunakan untuk menganalisis data keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dengan menggunakan teknik statistik, perusahaan dapat mengidentifikasi tren keuangan, mengukur kinerja keuangan, dan mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan keuangan. Manajemen resiko. Statistik bisnis digunakan dalam menganalisis resiko keuangan, membangun model prediksi resiko, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko potensial, mengukur tingkat risiko, dan mengembang strategi manajemen risiko yang efektif. 3. Produksi. Analisis kualitas. Statistik bisnis digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas produk dengan menggunakan teknik statistik seperti kontrol kualitas statistik atau statistical quality control. Perusahaan dapat memonitor kualitas produksi, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Peramalan permintaan. Statistik bisnis digunakan untuk meramalkan permintaan produk
di masa mendatang dengan menggunakan metode peramalan statistik. Perusahaan dapat membuat estimasi yang akurat tentang permintaan produk yang membantu dalam perencanaan produksi, pengaturan persediaan, dan pengelolaan rantai pasok. Soal yang ketiga, jelaskan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif menggambarkan dan meringkas data yang ada secara numerik atau grafis. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan karakteristik dasar dari data yang dianalisis. Statistik deskriptif mencakup ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus, dan ukuran sebaran seperti kisaran, simpangan, baku, dan kuartil. Contoh, misalkan Anda membeli dataset yang berisi tinggi atau dalam sentimeter dari 100 siswa dalam sebuah sekolah. Anda dapat menggunakan statistik deskriptif untuk menyajikan gambaran umum tentang tinggi siswa tersebut. 2. Statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk membuat penarikan kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang terbatas. Ini melibatkan penggunaan probabilitas dan distribusi peluang untuk membuat perkiraan, menguji hipotesis, dan membuat prediksi tentang populasi yang lebih luas berdasarkan sampel yang tersedia. Contoh, misalkan saya ingin mengetahui apakah rata-rata pendapatan siswa di sebuah perguruan tinggi tertentu secara signifikan berbeda dari rata-rata pendapatan siswa di populasi umum. Soal nomor 4. Jelaskan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau dapat diukur secara kuantitatif. Data ini berfokus pada kuantitas, pengukuran, atau perhitungan numerik. Data kuantitatif memungkinkan analisis statistik yang lebih lanjut dan memungkinkan perbandingan dan operasi matematis. Contoh, jumlah penjualan bulanan sebuah toko, tinggi siswa dalam sentimeter, dan jumlah waktu yang dihabiskan oleh siswa dalam belajar setiap hari. 2. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kualitas atau atribut yang tidak dapat diukur secara numerik. Data ini berfokus pada sifat, atribut, dan karakteristik kualitatif dari objek atau peristiwa yang diamati. Contoh, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, penilaian kepuasan pelanggan, puas, tidak puas, atau netral, preferensi warna atau merah, biru, atau hijau. Kita lanjut soal yang kelima. Jelaskan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Data ini diperoleh melalui metode pengumpulan data baru yang melibatkan pengumpulan informasi langsung dari responden atau sumber data yang relevan. Contoh, melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang preferensi konsumen terhadap produk tertentu, melakukan wawancara dengan karyawan atau untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman mereka dalam bekerja di perusahaan. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh
orang lain atau organisasi lain untuk tujuan yang berbeda. Data ini telah ada sebelumnya dan dapat diakses oleh peneliti atau analisis untuk digunakan dalam penelitian atau analisis baru. Selanjutnya soal yang ke-6. Jelaskan nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan data tanpa adanya urutan atau tingkatan yang inheren. Data pada skala nominal hanya dapat diidentifikasi atau diklasifikasikan dalam kategori-kategori yang berbeda. Contoh, jenis kelamin laki-laki, perempuan, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, warna mobil, merah, biru, hijau, kuning. Skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengkategorikan data dan mengurutkannya berdasarkan urutan atau tingkatan yang relatif. Data pada skala ordinal mempertahankan informasi tentang hubungan relatif antara nilai atau kategori, tetapi tidak memberikan informasi tentang jarak antar nilai. Contoh, penilaian kepuasan pelanggan: sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Tingkat pendidikan: SD, SMP, SMA, sarjana. Peringkat film 1 terendah, 2, 3, 4 tertinggi. Skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang memiliki sifat ordinal dan memiliki interval yang sama antara nilai-nilai. Data pada skala interval memungkinkan perbandingan relatif dan juga operasi matematika seperti penambahan dan pengurangan. Skala interval tidak memiliki titik nol yang mutlak. Contoh, suhu dalam derajat Celcius. Skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki sifat interval dengan adanya titik nol yang mutlak. Skala rasio memungkinkan perbandingan relatif operasi matematika dan juga memiliki interpretasi proporsional. Contoh, jumlah pendapatan misalnya 500.000, 1 juta, 2 juta. Berat badan dalam kilogram: 50 kg, 60 kg, 70 kg. Jumlah produk yang terjual seperti 100 unit, 200 unit, 300 unit. Soal yang ke-7. Jelaskan apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari semua elemen yang memiliki karakteristik yang ditentukan. Namun, dalam banyak kasus populasi sangat besar sehingga tidak praktis atau terlalu mahal untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Contoh, jika Anda tertarik untuk mempelajari tinggi badan semua siswa di sebuah sekolah, maka populasi dalam hal ini adalah semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Sampel. Sampel adalah subset yang diambil dari populasi yang mewakili secara keseluruhan. Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang mewakili populasi dengan cara yang efisien dan praktis. Contoh, dalam penelitian tentang preferensi merek mobil di sebuah negara, jika Anda hanya mengambil data dari 500 responden yang dipilih secara acak, maka 500 responden tersebut merupakan sampel dari populasi yang lebih besar, yaitu seluruh penduduk negara tertentu. Selanjutnya soal nomor 8. Teknik pengumpulan data dalam statistik bisnis terdiri dari wawancara, persuasi, kuesioner, dokumentasi, tes. Jelaskan dan berikan contohnya. Wawancara melibatkan interaksi langsung
antara wawancara dan responden dengan tujuan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Contoh, mewawancarai pelanggan untuk mendapatkan wawasan tentang preferensi mereka terhadap produk atau layanan. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, peristiwa, atau situasi yang ingin dipelajari. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui rekaman video. Contoh, mengamati perilaku pelanggan di toko fisik untuk mempelajari pola pembelian mereka. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis yang harus diisi oleh responden. Kuesioner dapat disebarkan secara daring atau secara langsung kepada responden. Contoh, mendistribusikan kuesioner kepada pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap produk atau layanan. Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data demografis dari dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau catatan yang ada. Data ini dapat berupa laporan keuangan, dokumen kontrak, catatan penjualan, dan sebagainya. Contoh, mengumpulkan data penjualan bulanan dari laporan penjualan perusahaan. Menganalisis laporan keuangan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Tes melibatkan pengujian langsung terhadap responden untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan mereka dalam konteks tertentu. Contoh, mengadakan tes pengetahuan produk kepada penjual untuk mengukur pemahaman mereka tentang produk yang dijual. Melakukan tes kemampuan keterampilan komunikasi pada karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan. Soal yang 9. Jelaskan pengertian hipotesis penelitian dan berikan contohnya. Hipotesis penelitian adalah pernyataan atau prediksi yang diajukan oleh peneliti sebagai jawaban atau solusi yang diharapkan terhadap permasalahan penelitian yang diteliti. Contoh, permasalahan penelitian: apakah mengadakan program pelatihan karyawan akan meningkatkan produktivitas lingkungan kerja? Pertanyaan nomor 10. Jelaskan makna mean, median, modus dalam interpretasi hasil statistik. Pertama, mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah dari semua nilai dalam data set dibagi dengan jumlah total nilai. Median adalah nilai tengah dalam urutan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai di tengah urutan data. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Modus adalah nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam dataset. Dalam beberapa kasus, data tepat memiliki lebih dari satu modus atau bimodal, multimodal, atau tidak memiliki modus, tidak ada nilai yang berulang. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.